Kakak, kok tahu tidak? Beberapa bulan terakhir ini, kita selalu dapat berita kurang sedap dari Kabupaten Intan Jaya. Sebenarnya nih ada apa ya dan Intan Jaya? Nah kakak, jadi nih kelompok kriminal bersenjata atau KKB seringkali menebar ancaman dan melakukan serangan di wilayah ini. Apalagi beberapa bulan terakhir ini, terjadi beberapa serangan yang cukup mengemparkan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Korbannya dong nih dari warga sipil dan aparat TNI Polri. Di tahun 2020 ini saja, hingga 23 September kemarin kakak, tercatat ada 17 aksi serangan di Intan Jaya. Dari 17 aksi tersebut, 6 orang luka-luka dan 6 orang dinyatakan tewas. Tidak hanya mengancam nyawa, dong juga merusak bangunan. Aktivitas masyarakat tentu sangat terganggu karena kondisi yang menyebabkan ketakutan ini. Jadi kakak, Kapolda Papua, Irjen Paulus Watepau bilang bahwa jumlah anggota KKB itu tidak banyak. Hanya sekitar 50-an orang dengan 17 senjata hasil rampasan anggota TNI Polri. Tapi jumlah kecil ini ternyata sangat mampu untuk menyebar teror di kalangan masyarakat dan aparat dalam waktu yang cukup lama. Dan bahayanya lagi nih kakak, menurut Kapolda jumlah mereka bisa bertambah lagi karena ada beberapa kelompok lain dari kabupaten sekitar yang sedang berjalan menuju kelompok KKB di Intan Jaya. Tentu kita berharap aparat TNI Polri Indonesia yang memiliki personil dan bersenjataan yang luar biasa ini segera mengatasi KKB sebelum dong bertambah besar dan merenggut lebih banyak jiwa. Karena KKB ini bahkan sampai mengajak perang terbuka dengan TNI Polri di Intan Jaya loh. Kapolda nih bilang KKB dong berani karena kondisi geografis daerah Intan Jaya sangat menguntungkan buat KKB. Di sisi lain, KKB nih dong sudah menguasai wilayah Hitadipa. Dan dari wilayah Hitadipa ini terlihat Gunung Wabu yang diketahui memiliki potensi biji emas tua. Bahkan disebut-sebut 2 kali lipat dari kandungan emas di Grasberg, Tembagapura. Wow kah tidak tuh? Jadi kakak, di Intan Jaya nih selain ada KKB, ada emas juga. Namanya Blok Wabu karena letaknya di Gunung Wabu. Ini tambang emas hasil penciutan wilayah operasi PT Freeport Indonesia. Dulu Freeport pernah mengajukan untuk mengelola Blok Wabu ini di zaman Gubernur Barnabas Webu, tapi ditolak karena alasan penduduk sipil. Karena berkaca dari pertambangan Tembagapura yang justru jadi malapetaka buat masyarakat adat di sana. Untuk informasi saja nih kakak, saat ini tambang Grasberg open pit di Tembagapura sudah habis dieksploitasi Freeport. Sisa underground mining yang sedang dieksploitasi mereka. Dan sekarang ini Blok Wabu juga sudah diproses secara administrasi oleh Gubernur Papua saat ini, Lukas NMB, untuk diberikan persetujuan pengelolaan kepada Mine ID, holding industri pertambangan yang beranggotakan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah Tbk. Usman Hamid, Direktur Eksklusif Amnesty International Indonesia, mengkhawatirkan adanya hubungan antara kasus-kasus kekerasan bersenjata di Intan Jaya dengan Blok Wabu ini. Intan Jaya dikondisikan sehingga masyarakat mau tidak mau harus mengosongkan wilayah guna melancarkan kegiatan pertambangan. Menurut Hamid, pola semacam ini telah menjadi pola umum di dunia, seperti yang terjadi di Amerika Latin, Brazil, dan negara-negara lain yang kaya sumber daya alam termasuk Indonesia. Tentu saja tong semua ini berharap hal ini tidak terjadi ketika kekayaan alam yang luar biasa dieksploitasi dan hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat. Dan untuk menghindari hal ini itu kita butuh sistem baru dalam pengolahan sumber daya alam kita, sehingga malapetaka yang terjadi di Amerika Latin, Brazil, Tembagapura, dan daerah-daerah kaya lainnya itu tidak terjadi di Intan Jaya dan daerah Papua lainnya. Untuk lebih jelas sistem seperti apa itu, lihat postingan-postingan SMBC sebelum ini ya kakak. Keren apa?